1. Paradigma ekonomi Islam. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam merupakan cara pandang yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga terkait dengan nilai ibadah, moral, dan tanggung jawab. Dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai khalifah di bumi. Artinya, manusia harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak, tidak merusak serta tidak merugikan pihak lain. Seluruh kegiatan ekonomi harus mengikuti ketentuan syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba, kecurangan, penipuan, dan eksploitasi. Paradigma ini juga menekankan dua prinsip utama, yaitu tauhid dan keadilan. Tauhid berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai keridhaan Allah, bukan semata-mata keuntungan. Sementara itu, keadilan memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara jujur dan tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap mengatur agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Kewajiban zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut. Secara keseluruhan, paradigma ekonomi Islam bertujuan mewujudkan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat. Bab 2. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam tidak memisahkan aspek spiritual dari aktivitas ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi harus memenuhi ketentuan halal, keadilan, dan kemaslahatan. Terdapat beberapa konsep dasar di dalam ekonomi Islam. Pertama, kepemilikan harta tetap diperbolehkan, namun sifatnya tidak mutlak. Kepemilikan individu harus digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh diperoleh atau dimanfaatkan dengan cara yang dilarang. Kedua, kegiatan ekonomi harus menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf. Ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi Islam mencangkup berbagai aspek seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan kebijakan fiskal, perbankan syariah, serta lembaga sosial. Seluruh aktivitas ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan sistem yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis ekonomi, tetapi juga memadukan nilai moral, sosial, dan agama. Bab 3. Pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menggali, memahami, serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi persoalan ekonomi modern. Sumber utama metodologi ini adalah Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar hukum tertinggi di dalam Islam. Selain itu, ulama menggunakan berbagai metode ijtihad untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer seperti ijma, qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. Melalui metode ini, prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan pada masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nas. Metodologi diperlukan karena perkembangan ekonomi selalu berubah. Berbagai isu modern seperti sistem perbankan, investasi, asuransi, hingga perdagangan internasional memerlukan penafsiran hukum yang sesuai syariah. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Tujuan utama metodologi adalah memastikan bahwa praktik ekonomi tetap berada dalam koridor syariah, sekaligus mampu menjawab kebutuhan zaman. Dengan metodologi yang tepat, ekonomi Islam dapat diterapkan dengan konsisten dan relevan pada berbagai sektor ekonomi. Bab 4. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Pada bagian ini saya akan membahas perkembangan ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Sejak masa Rasulullah SAW,
Nilai-nilai ekonomi Islam sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kejujuran dalam berdagang, larangan riba, aturan zakat, dan perlindungan terhadap kelompok lemah menjadi pondasi awal sistem ekonomi yang teratur. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem administrasi keuangan negara berkembang melalui pembentukan Baitul Mal. Lembaga ini mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, termasuk pengelolaan zakat, pajak, dan dana publik. Periode ini menampilkan penerapan ekonomi yang transparan dan adil. Pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang lebih maju. Perdagangan internasional tumbuh pesat, pasar menjadi lebih terorganisasi, dan administrasi ekonomi semakin terstruktur. Banyak pemikir Muslim yang memberikan kontribusi terhadap teori ekonomi, termasuk konsep harga adil dan mekanisme pasar. Setelah masa kejayaan tersebut, perkembangan ekonomi Islam sempat mengalami penurunan, namun pada abad ke-20, ekonomi Islam bangkit kembali melalui penelitian akademik, berdirinya lembaga keuangan syariah, dan penerapan sistem ekonomi Islam di berbagai negara. Saat ini, ekonomi Islam menjadi salah satu sistem yang berkembang pesat dan diterapkan dalam skala global. Bab 5. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan kapitalis. Pada bab terakhir ini, saya akan menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola harta. Pasar dibubarkan bergerak secara bebas, dan tujuan ekonomi umumnya adalah memaksimalkan keuntungan. Dalam sistem ini, peran negara cenderung terbatas dan bunga atau interest dianggap hal yang wajar. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam memberikan batasan-batasan moral dan hukum terhadap aktivitas ekonomi. Kepemilikan pribadi tetap diakui, namun penggunanya harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan. Keuntungan boleh dicari, tetapi tidak boleh melibatkan riba, kecurangan, ataupun eksploitasi. Ekonomi Islam juga memiliki mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga keseimbangan sosial. Mekanisme ini tidak ditemukan dalam sistem kapitalis. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sedangkan kapitalisme cenderung fokus pada kebebasan individu dan persaingan pasar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 1 sampai bab 5. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini mungkin terdapat kekurangan ataupun kesalah dalam pengucapan maupun penjelasan. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.